Halo semuanya, selamat datang di STanime. Di video sebelumnya, gua membahas tentang pilar-pilar terkuat yang ada pada anime Kimetsu no Yaiba. Tidak afdol rasanya jika kita tidak membahas tentang iblis bulan, mulai dari yang terkuat sampai yang terlemah. Oh ya, sebelum melangkah lebih jauh, kalian harus bisa dulu membedakan ke-12 iblis yang kuat dan yang lemah. Untuk hal ini, anggotanya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bulan atas atau upper moon dan lower moon, bulan bawah. Ciri-ciri yang paling jelas ada pada setiap bola mata mereka, dan ini menjelaskan kemampuan dari iblis tersebut. Untuk iblis bulan bawah, mata mereka hanya memiliki satu ukiran di salah satu mata saja. Sedangkan untuk bulan atas memiliki dua ukiran sekaligus di kedua bola matanya. Dan berikut ini adalah anggota iblis bawah. Dan kita urutkan dari posisi yang paling lemah sampai yang paling kuat. Yang pertama ada Kyogai. Dia adalah mantan anggota iblis bulan bawah peringkat 6. Walaupun cuma mantan, dia merupakan iblis yang kuat. Kyogai adalah iblis yang relatif pendiam dan tulus. Daripada menjerit ketika kesal, dia lebih memilih untuk diam-diam dan bergumam tentang apapun yang menjengkelkannya. Kamanue. Dia adalah anggota iblis bulan peringkat bawah, yang mana dia menggantikan posisi Kyogai, yang berarti dia sekarang berada di peringkat 6. Seperti yang diketahui, Kyogai tidak memenuhi harapan Muzan karena telah gagal mendapatkan darah spesial untuknya. Kamanue sendiri adalah individu yang sangat tajam dan terus-menerus mengenakan ekspresi ketakutan. Mungkin hal ini berkaitan dengan fakta bahwa ia merasa lemah dan menyerah sebagai iblis terendah dari peringkat 6 iblis bulan bawah. Rui. Rui adalah anggota iblis bulan bawah peringkat 5 dan merupakan iblis yang mati karena menginginkan ikatan keluarga di mana anggota keluarganya harus melakukan peran mereka sendiri. Dan bagi anggota keluarga yang tidak melakukan peran seperti yang mereka harapkan, yaitu untuk melindungi Rui, maka mereka sama dengan tidak berharga. Maka bagi siapa yang tidak mengikuti peran atau berguna bagi keluarganya, dia akan dibunuh. Dan dibunuh oleh anggota keluarganya sendiri. Dan pada salah satu episodenya, Tanjiro berhasil mengalahkan keluarga Rui, mulai dari adik, kakak, sampai ke orang tuanya. Mukago. Dia adalah anggota iblis bawah peringkat 4, yang terbukti paling pengecut dari iblis bulan lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Muzan, telah membaca melalui pikirannya, Mukago tidak punya niat untuk melawan para pilar pemburu iblis dan berencana untuk melarikan diri. Ketika Muzan mengetahui hal ini, Mukago berusaha menenangkannya dan memohon balas kasihan kepada Muzan. Wakuraba. Dia adalah anggota iblis bulan bawah peringkat 3 dan salah satu iblis yang setia kepada Muzan. Terlepas dari kenyataan bahwa Muzan secara brutal cara mengeksekusi dua rekannya. Dia hanya berpikir tentang peningkatan dirinya untuk mematuhi harapan Muzan. Namun, dia tampaknya percaya pada pemikirannya sendiri di atas segalanya. Dan tidak hanya patuh secara membuta pada Muzan, dia hanya tidak ingin dibunuh olehnya, meskipun dia jelas menghormati pemimpinnya. Selain itu, dia juga sempat melarikan diri setelah dia menyadari bahwa iblis bulan bawah tidak akan dibiarkan hidup oleh pemimpinnya. Rokuro adalah anggota iblis bulan bawah peringkat 2 yang sangat menghormati dan takut akan pemimpinnya. Selain hormat dan takut akan pemimpinnya, dia juga iblis yang pengecut, yang mana dia lebih memilih meminta darah lebih banyak lagi untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun demikian, dia tampak sangat percaya diri akan potensi yang dimilikinya.
Kita masuk ke iblis bulan tingkat bawah terkuat. Enmu. Dia adalah anggota iblis bulan bawah peringkat pertama, dan satu-satunya iblis bulan bawah yang diampuni oleh Muzan karena keunikannya. Selain itu, dia juga nampak sadis dibandingkan dengan iblis lainnya. Enmu sangat menikmati rasa sakit dan penderitaan manusia. Metode siksaan favoritnya adalah memberi mereka mimpi bahagia dan menyenangkan sebelum mengubahnya menjadi mimpi buruk. Ya, sekarang kita masuk ke iblis bulan atas. Iblis bulan atas adalah kelompok iblis yang memiliki dua ukiran di matanya, meskipun kadang dipindahkan ke satu bagian dari tubuhnya. Baiklah, inilah beberapa iblis bulan atas dari yang terlemah sampai yang terkuat. Gyutaro dan Daki adalah iblis gabungan kakak beradik yang menjadi satu, dan merupakan anggota iblis bulan atas peringkat 6 dan digantikan oleh Kaigaku. Kita bahas dulu kepribadian dari masing-masing Gyutaro dan Daki. Gyutaro adalah iblis yang kejam dan iri pada siapapun yang diberkati dengan kehidupan yang lebih baik dari dirinya. Dia juga memiliki kebiasaan melengkapi secara sarkastis sifat-sifat terbaik seseorang dan menyombongkan diri, kemudian mencoba untuk membunuh mereka dengan pembalasan. Daki adalah wanita yang sangat sombong dan sadis, menikmati bermain-main dengan korbannya sebelum menghabisi mereka. Dia tampaknya memiliki hubungan yang agak peduli dengan kakaknya, meskipun dia telah terlihat menghina dan mengejeknya. Sebagai pelacur, dia tampaknya memiliki sisi menggoda, meskipun dia sudah berusia ratusan tahun. Kaigaku adalah iblis bulan atas peringkat 6, pengganti dari Daki dan Gyutaro, dan merupakan iblis kedua yang merupakan mantan pemburu iblis yang kemudian menjadi iblis. Kaigaku juga merupakan senior yang dihormati oleh Zenitsu, namun dia sangat dibenci karena sisi manusianya yang tidak semestinya. Kaigaku adalah seorang yatim piatu dan pencuri yang rela melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Dia juga merupakan salah satu anak yatim yang dirawat oleh Gyomai di kuil. Setelah dia ditangkap oleh anak-anak lainnya, dia diusir pada malam hari dan bertemu dengan iblis, yang kemudian dia biarkan masuk ke kuil sebagai imbalan karena nyawanya telah diselamatkan. Gyoko adalah anggota iblis bulan atas peringkat 5 yang menyukai seni dan guci. Dia digambarkan sebagai pemarah dan sombong, terutama dalam hal seni. Dia juga memiliki pikiran yang sangat dangkal, picik dan pecemburu, seperti yang terlihat ketika dia menyerang dan memutilasi Hotaru. Hantengu adalah anggota iblis bulan atas peringkat 4, yang kemudian mati dan digantikan oleh Nakime. Dia memiliki kepribadian yang pengecut. Dia juga takut dengan apa yang terjadi di sekitarnya, menunjukkan sifat paranomia, ketakutan, dan delusi. Meskipun dia telah banyak melakukan kejahatan pada manusia, dia masih percaya bahwa dia tidak bersalah dan tidak melakukan kesalahan apapun, bahkan sebagai iblis. Sejumlah orang yang tidak bersalah, dia masih keras kepala dan secara khayalan percaya bahwa dia tidak bersalah. Semakin ia merasa terancam, semakin kuat kepribadian yang lainnya. Nakime adalah anggota iblis bulan atas peringkat 4, menggantikan Hantengu. Awalnya dia hanyalah seorang iblis yang bertugas memanggil iblis ke dalam benteng atas perintah Muzan, tetapi kemudian menjadi pusat kendali dalam pencarian dan mengolah informasi. Dia adalah iblis yang misterius, tinggal di dimensi infinity. Iblis yang satu ini sangat dingin dan menunjukkan sedikit emosi. Dia tidak berbicara kecuali diperlukan, dan ketika dia melakukannya, dia selalu terus terang dan membuat tanggapannya sesingkat mungkin. Akaza adalah anggota iblis bulan atas peringkat 3 dan merupakan iblis yang mampu menandingi Doma. Seperti yang diketahui, Akaza memiliki dasar seni bela diri, tangan kosong, dan teknik darah iblisnya seperti kompas. Dengan ini dia mampu mengalahkan Kyojuro Rangeku dari pilar api. Walaupun begitu,
Semasa hidupnya sebenarnya dia sangat baik. Dia melindungi, menjaga, merawat ayahnya yang sakit. Begitu juga putri dari gurunya. Walaupun dia sangat atau mendapatkan cap kriminal pada riwayat hidupnya. Setelah semuanya lenyap, itulah awal dari dirinya menjadi iblis. Doma. Doma adalah anggota iblis bulan atas peringkat 2 dan merupakan iblis yang paling menjengkelkan. Karakter Doma sangat ramah, mudah didekati, dan karismatik, tetapi mematikan dan juga penuh perhitungan. Dia menyukai wanita muda, sementara dia mungkin terlihat peduli terhadap rekan-rekannya. Tetapi, dia tidak merasakan kesedihan yang tulus atas kematian mereka. Bahkan dia mengakui bahwa selama masa hidupnya sebagai manusia, semua konsep emosi benar-benar asing baginya. Dan kita masuk yang pertama. Kokushibo adalah anggota iblis atas peringkat pertama dan merupakan iblis pertama yang menggunakan teknik pernapasan layaknya anggota pemburu iblis Kimetsu no Yaiba. Selain merupakan iblis yang mantan pemburu iblis, dia juga dikenal sebagai saudara kembar dari Yorichi yang merupakan pengguna teknik pernapasan matahari terakhir. Dia juga telah memprediksi suatu hal bahwa teknik pernapasan matahari akan muncul kembali oleh seorang anak yang mirip dengannya, yaitu Tanjiro. Dia sendiri saat menjadi pemburu iblis hanya bisa menguasai teknik pernapasan bulan, dan oleh karena hal itu dia menjadi iblis. Selesai sudah ulasan kita tentang 12 iblis bulan di serial Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Perlu diketahui, seluruh daftar iblis yang telah kalian nonton sudah mati, yang berarti tinggal Muzan Kibutsuji saja yang masih hidup. Setelah kalian menonton semua ini, jangan lupa kalian subscribe ya, bantu sampai 100 subscriber, oke?